Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channelku Silvi Mama Raffi. Di video kali ini aku mau mereview buku dari Dr. Meta Hanindita dengan judul Mamiklopedia 78 Resep MPASI. Nah, jadi buku ini baru launching ya Mams bulan Juni kemarin. Dan kalau nggak salah aku launchingnya secara virtual karena di masa pandemi. Nah, ini dari segi judul Mamiklopedia 78 Resep MPASI ini udah tergambar ya Mam bahwa ini ada resep-resep MPASI. Nah, untuk di belakang bukunya ada sedikit ringkasan penjelasan dari isi bukunya, yaitu ini dikategorikan untuk 3 tahap ya Mams ya. Yang pertama untuk anak berusia 6 sampai 8 bulan. Kemudian 9 sampai 11 bulan, kemudian 12 sampai 23 bulan. Nah, di sini juga di belakang bukunya ini ada sedikit judul-judul resep dari isi bukunya. Nah, ini biografi penulisnya. Jadi penulisnya ini adalah Dr. Meta Hanindita SPAK. Beliau adalah seorang dokter anak dan juga konselor laktasi. Jadi ini buku kelimanya yang bestseller yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Jadi itu sedikit gambaran dari luarnya. Yuk kita lihat isi di dalamnya. Oke Mams, kita mulai bahas ya Mams bukunya. Kita mulai buka ya. Nah, seperti biasa ada daftar isinya ya Mams ya. Di sini terdapat yang harus diketahui tentang MPASI, kemudian resep MPASI 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan. Oke, lanjut. Nah, di kata pengantarnya ini udah aku garis yang pentingnya Mams ya. Di sini disampaikan bahwa pilihan MPASI terbaik adalah MPASI rumahan buatan sendiri. Jadi, menurut buku ini MPASI terbaik itu adalah MPASI buatan sendiri. Nah, di sini yang harus diketahui tentang MPASI. Apa itu MPASI? Jadi MPASI itu adalah masa transisi ya Mams dari ASI eksklusif sampai makanan keluarga. Jadi itu terjadi pada saat bayi berusia sekitar 6 sampai 23 bulan. Kemudian mengapa harus diberi MPASI? Kapan MPASI harus diberikan? Nah, di sini kapan MPASI harus diberikan menurut WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemberian MPASI saat bayi berusia 6 bulan. Lanjut, nah ini bisa dibaca aja. Bisa dibaca aja Mams ya bagaimana MPASI diberikan, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan secara responsif. Tepat waktu itu tadi diberikan pada saat usia 6 bulan. Kemudian adekuat itu ini Mams, MPASI yang diberikan harus mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang, dapat memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini pemberian kepada bayinya Mams ya. Misalnya 6 sampai 8 bulan itu frekuensi pemberian makannya 2 sampai 3 kali sehari dengan energi per hari itu 200 kilokalori dengan konsistensi atau teksturnya saring atau lumat. Dimulai dengan pemberian itu 2 sampai 3 sendok makan ya Mams ya. Kemudian 9 sampai 11 bulan pemberian makannya 3 sampai 4 kali itu dinaikkan ya Mams ya, dengan energi juga dinaikkan per porsinya atau per harinya Mams, 300 kilokalori dengan tekstur cincang halus, cincang kasar atau finger food. Nah, untuk yang terakhir yaitu 12 sampai 23 bulan atau 2 tahun itu frekuensi makannya sama 3 sampai 4 kali sehari dengan energi yang dibutuhkan per hari itu
550 kilokalori per hari. Dengan konsistensi udah mulai makanan keluarga ya Mams ya. Nah, jadi ini bisa Mams baca aja nanti. Selanjutnya, nah tadi kan secara kuantitas ya Mams, sekarang secara kualitasnya pasti itu terdiri dari karbohidrat, protein. Di sini diutamakan protein hewani ya Mams, tapi tetap aja kita memberikan protein nabati ya Mams ya. Kemudian ada buah dan sayur, kemudian lemak. Nah, di setiap ini tetap diberi ASI ya Mams ya. Nah, di sini bisa dibaca aja Mams, karbohidrat itu apa? Karbohidrat penting ya Mams karena sumber energi. Kemudian protein ini penting untuk membangun tubuh dan memperbaiki jaringan tubuh. Kita bisa baca aja di sini lemak ya Mams ya. Jadi lemak itu juga penting ya Mams ya. Kemudian sayur dan buah Mams bisa baca aja. Nah, dalam pemberian MPASI itu juga aman dan higienis ya Mams ya. Pastikan persiapan, pembuatan, penyajian, bahan dan alat-alatnya higienis ya Mams ya. Kenapa higienis? Karena sistem pencernaan bayi itu masih sensitif ya Mams ya. Jadi kita harus menjaga kehigienisannya. Nah, di sini udah ada aku garis ya, yang pentingnya juga pastikan jadwal makan bayi itu teratur dengan durasi kurang dari 30 menit per kali makan. Jadi maksimalnya itu 30 menit ya Mams. Kalau misalnya tidak mau lagi ya udah nggak usah dipaksa ya Mams ya. Dan pastikan harus menyenangkan. Tidak membiasakan bayi makan sambil bermain, menonton televisi atau berjalan-jalan. Maksudnya di sini kalau waktunya makan ya Mams ya, kalau waktunya main. Oke, lanjut kita ke resep MPASI 6 sampai 8 bulan. Nah, di sini contohnya resep 6 sampai 8 bulan dengan judul makanan utama ya Mas ya, bubur hati ayam. Nah, di sini bahan-bahannya mudah banget ya Mams ya, gampang. 60 gram nasi, 30 gram hati ayam, kemudian 10 gram bayam. Bisa dibaca aja Mams. Di sini kelebihan bukunya ini Mams udah disajikan ya Mams ya, takarannya berapa gitu. Kemudian bumbu halusnya juga gampang banget Mams, bawang putih, bawang merah, jahe, cara membuatnya. Semuanya gampang banget. Nah, di sini aku suka Mams ada kandungan per porsinya. Jadi energi yang dibutuhkan per porsinya ini udah disajikan di sini Mams gitu. Energi yang diperoleh itu berapa per porsinya. Kemudian kandungannya itu karbohidratnya berapa, lemak, protein, zat besi dan lain-lain. Nah, kalau selama ini kita mungkin membuatnya dikira-kira aja Mams ya. Kalau ini dia udah ditentukan berapa buatnya. Ini juga untuk 3 porsi Mams, sama seperti video-video aku sebelumnya yang aku buat sendiri homemade gitu ala-ala aku ya Mams ya. Jadi aku buatnya itu pagi, kemudian aku bagi dalam 3 tempat untuk pagi, siang, dan malam. Jadi ini seperti itu juga dalam yang direkomendasikan oleh Dokter Meta ini. Nah, jadi ini juga ada displaynya di sini Mams ya. Itu bukunya Mams. Kemudian bubur hati ayam santan. Nah, ini judulnya bubur hati ayam santan. Kemudian bubur pepes hati ayam. Bubur udang tahu. Bubur daging sapi. Nah, aku mau bahas yang ini dulu. Bubur daging sapi ya Mams ya. Jadi gampang juga Mams, 60 gram nasi, 50 gram daging sapi, 15 gram bayam, rebus matang, iris kecil-kecil. Dan bisa dibaca aja bahwa bumbu halusnya juga gampang, bawang merah, bawang putih. Caranya gampang ya Mams ya. Bisa dibaca aja. Nah, ini
Bubur ayam mentega. Ini bahan-bahannya. 30 gram beras, 30 gram daging ayam, 1 butir telur, 1,5 sendok makan wortel parut, 300 ml air kaldu, 1,5 sendok makan mentega untuk menumisnya, garam secukupnya. Nah kalau aku sih nggak pakai garam ya Mams ya, aku cukup bumbu aromatik aja. Tapi itu terserah Mams. Nah di sini juga dipadukan yang aku bilang tadi ada kandungannya. Bisa kita lihat ya Mams ya. Bubur puyuh hati ayam, bubur pepes ikan kembung, bubur kentang hati ayam, bubur opor ayam. Jadi anak bayi udah bisa juga makan opor ayam ya Mams ya. Resep opor ayamnya juga udah ada. Nah, di samping makanan utama, di sini juga ada camilan ya Mams ya. Pure alpukat jeruk, pure pisang apel, puding susu vanila, roti kukus keju. Nah, semuanya ada di sini. Nah, itu tadi resep empasi 6-8 bulan. Nah, lanjut ke resep empasi 9-11 bulan. Makanan utama tim tuna. Nah, kalau tadi yang 6-8 bulan itu bubur ya Mams ya, bubur. Kalau di sini udah tim namanya Mams. Ini aku contohin tim soto daging. Bahan-bahannya nih bisa dilihat ya Mams ya. Sama mungkin di sini perbedaannya untuk tambahan bumbu halusnya atau bumbu aromatiknya udah bisa kita berikan ya Mams ya. Kalau misalnya untuk buat soto, apakah kita tambah yang dengan rempah-rempah lainnya gitu. Nah kalau tadi kan cuman bawang putih, bawang merah, kalau ini udah ada sedikit variasi ya Mams ya. Udah ada ketumbar, udah ada kemiri gitu Mams. Nah ini bisa dilihat aja resepnya, tim tuna, tim soto daging gitu. Sama seperti biasa untuk 3 porsi juga, dan juga ada di sini kandungan per porsinya. Nah, kemudian kentang dori saus keju. Nah, ini udah menggunakan susu UHT ya di sini Mams. Bisa dilihat aja ini displaynya contohnya. Kemudian tim kuning semur hati ayam. Sini juga ada cara membuatnya. Kemudian tim semur sapi tempe. Ya, bisa dilihat aja Mams. Tim daging sapi. Nah, ini aja deh ya Mams ya, kita bahas Mam. Tim daging sapi. Bahan-bahannya 60 gram beras, 75 gram daging sapi, 150 ml kaldu ayam, 1,5 sendok makan wortel potong kecil-kecil, 1 sendok makan minyak sayur untuk menumis, 1 sendok teh minyak wijen, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh merica bubuk, garam secukupnya, kemudian bumbu halusnya 1 siung bawang putih. Nah, cara membuatnya, tumis daging sapi cincang dengan bumbu halus hingga harum. Ya, masak beras dengan air kaldu, ini bisa dibaca aja, Mams. Nah, jadi yang 9 sampai 11 bulan ini udah tim ya, Mams ya. Nih, bisa dilihat aja, Mams.
tim ayam kecap. Ini gampang juga cara membuatnya, Mams. Cuma di sini lebih bervariasi sih kalau menurut aku. Nasi tim ayam jamur. Ini tim tongkol. Tim kentang daging. Bola nasi. Nah, kelebihan buku ini menurut aku bahasanya mudah dimengerti ya Mams ya, karena ini singkat, udah ada terdiri bahan, bumbu halus, cara membuat, dan udah ada displaynya full color ya Mams ya. Jadi dari segi penulisan bagus menurut aku, mudah dimengerti karena singkat ya Mams ya. Ini nasi tim kentang telur, tim mie ayam. Nah, anak bayi udah makan mie ayam ya Mams. Ini ada cara membuatnya, ada bahan-bahannya. Jadi udah lebih bervariasi kalau yang 9 sampai 11 bulan ini. Puding susu coklat fla. Udah makan puding juga ya anak bayinya. Ya, biar bervariasi. Terbalen. Nah, ini Mams. Bola kentang keju. Lemper ayam. Agar-agar buah. Nah, untuk camilannya agar-agar buah ya Mams ya. Gampang aja, 1 bungkus agar-agar putih. Kemudian 750 ml air, 30 gram pepaya, 30 gram melon, 30 gram semangka. Di sini juga ada cara membuatnya. Campur agar-agar dengan air, masak hingga mendidih. Tambahkan potongan buah, lalu tempatkan di wadah kecil-kecil dan biarkan mengeras. Nah, itu tadi 9 sampai 11 bulan. Sekarang resep empasi 12 sampai 23 bulan. Wah, ini udah udah nasi sekarang namanya Mams. Kalau yang 6 sampai 8 bulan itu bubur, 9 sampai 11 bulan itu tim. Kalau ini udah nasi ya Mams ya. Udah nasi ayam katsu. Nah, ini juga gampang Mams. Juga tetap ada kandungan per porsinya. Ini gampang banget buatnya, rebus wortel dan buncis dengan sedikit garam, lumuri daging ayam dengan jeruk nipis, garam dan merica. Ya, bisa dibaca aja ini Mams. Ini jadinya Mams ya. Mie tek-tek. Karena kan kalau anak usia 12 sampai 23 bulan ini kan giginya udah tumbuh rata-rata Mams, jadi udah mulai menu keluarga ya Mams ya. Udah lebih sangat bervariasi makanannya. Nah, jadi buku ini bagus banget ya Mams untuk menambah variasi masakan yang kita berikan kepada buah hati kita ya Mams ya. Gak ada salahnya sih Mams kita untuk menambah wawasan biar masaknya nggak itu aja gitu Mams, kalau menurut aku sih. Sate ayam, nasi ayam goreng lengkuas, bola-bola udang, perkedel tahu. Yang penting anak banyak makan ya Mams ya, dan gizinya tercukupi. Tahu isi sosis. Nah, untuk camilannya kue yogurt pisang strawberry. Di sini ada dijelaskan cara membuatnya. Nah, itu tadi resep-resepnya. Dari segi buku, kertasnya bagus ya Mams ya. Kemudian full color juga. Dari segi bahasa mudah dimengerti. Kemudian dari segi kesehatan juga mengandung nilai gizinya karena ada kandungan per porsinya. Ya, menurut aku nih nggak ada salahnya kita belinya
untuk memvariasikan masakan kita. Yang excited dengan buku ini bisa dibeli ya Mams ya, di deskripsi box aku tulis nanti tempat belinya di mana. Demikian review dari aku, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.